terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya musala dan majelis taklim Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau warga yang tinggal di perumahan pilihan ini. Kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah diberi sehat afiat. Al-Hadaniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali ibadihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatuz Zaid ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Wa sunnah ba'da taharrumin wa qabla ta'awudin. Wa sunnah dan sunnah hukumnya ba'da taharrumin setelah takbiratul ihram, wa qabla ta'awudin dan sebelum membaca ta'awud. Sunnah setelah takbiratul ihram, sebelum ta'awud. Apa yang sunnah? Iftitahun, membaca doa iftitah. Wadhalika, dan sunnah itu fi ghairi salatil janazati, di selain sholat janazah. Jadi sunnahnya iftitah itu setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, sebelum membaca ta'awud, sebelum Fatihah. Dan itu sunnah itu berlaku selain di sholat jenazah. Berarti sholat jenazah tidak disunnahkan untuk membaca iftitah. Jadi gak perlu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, gak perlu.
langsung ta'awud, langsung Fatihah di takbir yang pertama. Kemarin saya diceritain temen, entah itu awalnya bercanda atau serius ya. Pas mau sholatin jenazah, terus ada yang dibilang, komat beneran. Itu yang komat itu tahu apa bercanda, yang nyuruh itu bercanda apa beneran. Begitu komat ya komat beneran. Ya wallahu a'lam. Kebetulan temen itu nanya, emang sholat jenazah komat boleh nggak? Setahu saya sih nggak ada. Cuman kemarin saya ngalami ada yang komat. Ya kalau udah terlanjur komat ya gimana lagi? Ya kayak kisah konon katanya wallahu a'lam ya. Abu Nawas diminta untuk nyolatin jenazah pakai rukuk sujud. Ya karena udah kadung terlanjur. Entah karena lupa atau karena apa, selesai sholat lupa. Ini kok sholat pakai rukuk sujud, iya dosanya jenazah terlalu banyak. Kalau nggak pakai rukuk nggak pakai sujud nggak diterima sholatnya. Wah kalah-kalan itu. Jawaban akal-akalannya. Amma fiha, adapun di dalam sholat jenazah, fala yusannu, maka tidak disunnahkan iftitah maksudnya, libina'i ala takfif, karena pada dasarnya pelaksanaan sholat jenazah itu harus sederhana. Sederhana itu artinya secepat mungkin. Karena pelaksanaan pengurusan jenazah itu kan sebisanya secepat mungkin. Cuman kadang budaya kita ini ditunda-tunda ya. Nunggu anaknya yang di Kalimantan, nunggu anaknya yang di Sulawesi. Apakah nggak boleh? Ya boleh aja. Cuma kalau bisa kepengurusan, ngurus jenazah, tajhizul janazah itu disegerakan. Kalau ada keterangan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kenapa itu dianjurkan disegerakan? Kalau memang dia orang baik, maka akan segera ia akan bertemu dengan pahala dari yang ditabung selama hidupnya. Dan memang kalau ia orang tidak baik, malaikat udah gak sabar pengen gebuk palanya. Makanya Pak, dulu waktu di kampung itu kan gak ada ambulan ya, dipikul. Itu saya dulu itu waktu masih sekolah itu seneng ikut bantu mikul. Itu perasaan kita kayak jalan biasa. Cuman bagi orang yang ikut, kalau nggak lari, nggak kober. Rasain gak Pak? Iya. Yang jenazah kalau dipikul, kalau di ambulan Pak ya. Kalau dipikul, itu saya dulu ngerasain kalau pas saya lagi manggul itu perasaan kita jalan biasa. Cuman bagi orang yang ngikuti harus lari. Sementara kalau orang yang lagi manggul, kata dia ya jalan biasa, cuman saya yang itu dari belakang, kalau nggak lari, nggak kober. Lah mungkin itu memang kata malaikat kalau memang dia orang baik, cepetan nih ganjaranmu udah nungguin, pahalamu udah nungguin. Tapi begitu orang-orang ajar, cepetan udah pengen saya gebuk. Mungkin wallahu a'lam. Tapi dalam keterangan Tanbihul Ghafilin begitu. Itu maksudnya kalau memang dia orang baik, dia ingin nggak sabar pengen segera menjumpai pahala yang diraihnya. Kalau memang dia orang nggak baik, mungkar nakir udah kebelet, pengen gecek palanya. Makanya yo kayaknya itu sesegera mungkin. Dan di masyarakat kita ini Pak, yang kurang pas itu kayaknya yang kifayah itu cuma laki-laki, perempuan enggak. Padahal sama. Sholat jenazah itu fardu kifayah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau nganter ke pemakaman itu bagi perempuan justru malah makruh. Cuma di budaya di kita malah yang rame perempuan. Apalagi kayak di Budi Dharma, Pak, tukang bakso banyak, tukang mie ayam banyak. Apalagi yang mungkin ibu-ibu yang nggak pernah keluar rumah, begitu ada ayo jalan-jalan Budi Dharma. Ya, ini sesuatu yang kurang pas, tapi udah terlanjur memasyarakat. Jadi untuk merubah itu ya memang proses lama. Setiap sekali saya biasanya kalau diminta Pak tolong nanti mimpin atau sambutan, ya saya sampaikan salah satunya bahwa sholat jenazah itu fardu kifayah, hukumnya sama baik bagi laki-laki dan perempuan. Sementara mengantar kalau memang tidak ada darurat apa-apa, bagi perempuan lebih baik tidak, di rumah saja. Karena hukumnya makruh, bahkan bisa berubah menjadi makruh tahrim.
makruh yang condong ke haram. Kenapa dihukumi berbeda antara kita laki-laki dan perempuan? Karena mayoritas, ya tidak semua sih, mayoritas perempuan itu emosi labil, gampang terbawa. Lah apalagi mungkin yang meninggal itu bapaknya atau suaminya, begitu melihat dimasukin ke liang lahat, rata-rata biasanya akan histeris. Kalau histeris kadang pingsan. Lah kalau pingsan repotin yang lain. Lah ya kalau mungkin badannya kecil, ya gotongnya enteng lain. Kalau badannya wah abot. Nah, ini jenazah tidak disunahkan untuk iftitah karena memang pada dasarnya sholat jenazah itu atau mengurus jenazah itu disegerakan, diringankan termasuk sholatnya. Maka ya tidak perlu pakai iftitah. Walau siyaghun katsiratun, dan doa iftitah itu redaksinya banyak. Tidak hanya satu redaksi. Ini Imam Nawawi Banten, minha diantaranya. Nah ini yang diajarkan oleh guru-guru kita yang di Nahwiyin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang dipilih oleh guru-guru kita. Wa minha, dan ada sebagian lain ini yang sangat pendek, doa iftitah yang sangat pendek, dan saya termasuk sering membaca ini pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan saya termasuk sering baca ini. Apalagi kalau imam tarawih. Tarawih kan but-butan ya. Ya enggak dibaca ya enggak apa-apa, enggak batal salatnya. Cuma kalau masih ada kesempatan, kalau bisa ya jangan ditinggal. Yang paling pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Udah itu cukup situ. Ini yang ditulis Imam Nawawi Banten. Jadi banyak pilihan. Kalau yang pertama tadi yang memang udah umum kita kerjakan, kita baca yaitu. Atau dalam redaksi lain wa minha, pilihan yang lain Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Pilihan lain. Wa minha, nah ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang diajarkan di Muhammadiyah. Imam Nawawi juga tulis. Karena kan kalau kita lihat sanad Muhammadiyah itu kan juga nyambungnya ke Imam Nawawi juga kan. Kiai Hasyim Asy'ari, terus Kiai Ahmad Dahlan berguru dengan Kiai Soleh Darat Semarang ya. Kemudian Kiai Soleh Darat berguru dan akhirnya ketemunya ya satu guru Imam Nawawi Banten. Cuma ya karena akhirnya di Indonesia karena jadi ormas ya akhirnya ada perbedaan-bedaan. Walaupun awalnya dari sanad guru yang sama. Dan ini yang dipilih oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Anak-anak kita mungkin yang sekolah di lembaga-lembaga Muhammadiyah, maka kalau ada pelajaran agama, pelajaran tuntunan sholat, doa iftitahnya pakai yang ini. Saya sendiri juga nggak hafal karena nggak pernah pakai ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini di sekolah-sekolah Muhammadiyah anak-anak kita biasanya diajarin yang ini. Semuanya benar, semuanya benar. Ada contohnya. Dan Imam Nawawi Banten nulis macam-macam redaksi ini, kita disilahkan untuk milih. Kalau kita ya biasanya yang sampai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya itu yang kita pilih. Karena memang yang diajarkan guru-guru kita dari kecil. Kalau di kampung saya dulu ada pelajaran pasolatan, ya iftitahnya pakai itu. Dan itu yang kita hafal, ya wis silahkan pilih. Wong sama-sama benar, tidak ada salahnya. Wa yusannu, dan disunnahkan al-jam'u bainahuma, mengumpulkan dua redaksi iftitah. Seandainya kita hafal ada dua redaksi, kita baca semuanya, itu lebih bagus. Karena dalam kaidah fikih dikatakan
ma'aksaro fi'la aksaro fadla. Sesuatu yang lebih banyak diperbuat maka akan banyak pula nilainya. Semakin banyak yang ia baca di dalam sholat maka semakin banyak pahala dan nilainya pula. Semakin semakin sedikit ya sedikit pula. Lah maka kalau memang limun faridin bagi orang yang sholat sendirian, kalau sholat sendirian kan suka-suka gitu. Cuman kadang kalau sendirian malah ngebut sih ya, biar cepat kelar, apalagi sholat udah deadline gitu ya. Misalnya jam istirahat malah rebahan tidur dulu, begitu bangun jam 1 kurang, misalnya masuk jam 1 ya, jam 1 kurang 10 baru bangun, waduh belum ini belum itu, wes sholatnya ya kalau perlu dikosor malah ya. Tapi ya nggak bisa, alasannya nggak memenuhi syarat. Wa imamu qaumin, atau imamnya satu kaum, satu jamaah, radina bitakwil, yang memang sudah bersepakat antara imam dan makmum sholatnya panjang. Terus pokoknya misalnya dulu waktu mushola ini baru dibangun, kemudian kesepakatan kita sholatnya agak panjang ya, beda dengan di tempat-tempat lain misalnya. Makmum setuju, lah imam boleh membaca iftitah seapalnya dia tadi, bukan hanya satu redaksi dibaca semua, boleh. Tapi kalau imamnya ya sholatnya biasa ringkas, biasa cepat, yo jangan dibaca lama-lama, wong ini tidak rukun, ini sunnah. Tapi memang yang namanya cepat dan lama itu relatif. Ini saya pernah ngalami sendiri. Imam tarawih di 2 masjid berbeda, itu saya ditegur dengan teguran yang berbeda. Di satu masjid saya ditegur, Pak, kelamaan, kurang cepat. Lah kemudian selang sehari atau 2 hari saya ngimami di masjid lain, ditegur, Pak, kecepetan. Padahal saya baca sama dengan ayat yang sama, terus ya dengan gaya ngimamin yang begitu, tapi satu tempat negurnya kecepatan, satu tempat negurnya kelamaan. Berarti kan tergantung kebiasaan. Ada satu masjid yang kebiasaan itu imamnya baca lama, bacanya panjang. Kalau tiba-tiba kok ada imam yang baca pendek, yuk cepet amat sih. Lah biasa kalau di kita misalnya biasanya bacanya pokoknya alhaqumut takasur ke bawah. Lah kok tiba-tiba maghrib baca sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa, makmum di belakang ya ada yang tiba-tiba batuk. Kode. Makanya ada kaidah fikih mengatakan al-adah muhakkamah. Adah, kalau bahasa Indonesianya adat, kebiasaan. Muhakkamah itu kadang dijadi patokan hukum. Kalau kebiasaannya begitu, ya udah begitu aja. Makanya saya kadang kalau diundang, kalau sholat Jumat, paling kan bedanya hanya azan 1, azan 2. Kalau tarawih itu kan kadang beda-beda tempat, beda-beda cara pelaksanaan. Ada yang formasi Barcelona 4-4-3. Masjid Al Husna depan terminal Priok ini sholatnya 4-4-3. Saya pertama kali, semuanya agak kaget. Saya pertama kali ngimami agak kaget loh, Pak. 4 rakaat tanpa tahiyat awal itu kagok, Pak. 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Karena kebiasaan kita kan kalau 4 rakaat ya ada tahiyat awal tuh. Isya, zuhur, asar. Nah ini 4 rakaat langsung berdiri terus. Kagok. Itu saya sambil sholat pokoknya konsentrasi betul. Takut keliru, nggak biasa, ya kan? Witir 3 langsung, itu sama. Dulu awal-awal ya pokoknya konsentrasi beneran, meleng dikit ya. Nah, walaupun kalau dalam pendapat fikih Syafi'i, sholat sunnah itu patokannya harus masna, 2. Tapi dalam mazhab lain boleh. Ada yang tarawih itu 2-2-2-3 ya ada. Ada yang tarawih itu 4-4-2-1 ya ada. Yang ini yang tarawih 11 Pak. Kalau yang tarawih 20 sih semuanya serempak 2-2-2-2-2-2-1. Lah kalau Jumat kan paling bedanya azan 1, azan 2. Itu pun kadang miskomunikasi.
Kalau seorang khotib yang biasa khutbah 2 kali, lah kemudian kok tiba-tiba dia khutbah cuma di satu tempat yang kayak di tempat sampean kan adzan 1 atau 2? 1 ya. Kadang kagok. MC-nya kadang, ayo Pak Ustaz naik. Belum adzan. Adzan 1, oh lah baru ini. Nah, makanya al-adah muhakkamah. Adat itu kadang bisa dijadikan hukum karena udah kebiasaan. Malam yajlis ma'mumun wa in khafa fauta suratin fata'awudhu. Tetapi kalau orang itu khawatir ketinggalan, kalau dia seorang makmum ketinggalan membaca Fatihah keburu ruku, maka iftitah gugur kesunahannya. Misalnya begini, kita baru datang, imam sudah membaca surat. Lah kalau kita takbir kemudian baca iftitah, khawatirnya kita Fatihah belum selesai, imam keburu ruku. Kalau kasus seperti ini, maka iftitahnya gugur. Artinya nggak perlu iftitah. Begitu kita datang Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Kecuali kalau kita tahu imam ini kebiasaan sholatnya lama, atau mungkin kita tahu yang dibaca ini panjang. Misalnya waladhdallin amin, dia baca langsung idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kita tahu al-waqi'ah ini panjang nih. Nah, silahkan untuk tahu. Tapi kalau kita datang kok imamnya baca idza jaa nasrullahi wal fath, enggak usah tahu. Kita takbir langsung baca Fatihah. Lah, ketika kita baca Fatihah imamnya ruku, kita ikut ruku, enggak perlu ngotot menyelesaikan Fatihah. Lah, membaca iftitah itu tadi menjadi gugur apabila ia khawatir takut ketinggalan membaca Al-Fatihah. Itu kalau iftitahnya kalau Fatihahnya takut ketinggalan, maka iftitahnya gugur. Wala yusannu du'aul iftitah illa bi syurutin arba'atin. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan. Berarti hukumnya tidak sunnah lagi. Du'aul iftitahi, membaca iftitah, illa bi syurutin arba'atin, kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna fi ghairi sholatil janazati. Doa iftitah itu baru disunahkan di selain sholat jenazah. Berarti kalau sholat jenazah enggak sunnah. Walau ala qabrin, walaupun sholat jenazah itu di atas kubur, berarti boleh Pak. Sholat jenazah langsung berhadapan dengan kuburan boleh. Misalnya misal kita takziah mau ikut nyolatin ternyata ketinggalan, kemudian kita langsung ngejar ke kuburannya karena mungkin teman baik atau dia orang itu baik sama kita. Begitu kita nyampe sono, boleh sholat jenazah di situ. Tetapi kalau karena dikhawatirkan tanah kuburan ini najis, kita kalau pakai sepatu atau pakai sendal dilepas, kemudian kita nginjek di atasnya. Kalau kita pakai, ini statusnya, misalnya kan dikhawatirkan kan alas sendal kita ini nginjek najis. Kalau kita pakai, maka itu statusnya sesuatu yang kita pakai. Sesuatu yang kita pakai itu harus suci. Lah kalau kita lepas, itu statusnya bukan sesuatu yang kita pakai, tetapi sebagai alas. Kayak begini nih, ini kan nggak kita pakai kan. Maka seandainya di bawah sini kok ada najis, nggak masalah. Karena kita berada di atasnya sini, kalau di sini nggak masalah. Sama kayak sendal yang kita pakai, misalnya kita sholat jenazah langsung di kuburan, maka sendalnya itu dilepas, kemudian kita nginjek di atasnya. Atau dulu saya sering beberapa kali ngalami ketika waktu Covid. Waktu Covid itu kan jenazah kan nggak diturunin di mobil, nyolatinya langsung di situ kan. Nah beberapa 2 kali atau 3 kali saya ingat saya. Ada tetangga yang di sana di Priuk, saya minta Pak tolong sholatin jenazah ini
Cuman jenazahnya nggak boleh diturunin dari mobil. Ya udah, akhirnya ayo kita sholat sambil di jalanan. Tapi karena dikhawatirkan di jalanan ini tidak suci atau sendal kita tidak suci, maka sendal dilepas, kemudian kita nginjek di atasnya. Berarti kan statusnya nggak kita pakai kan, tapi kita injek. Asal yang penting bagian atas ini suci, bagian atas sendal kita itu. Kalau di bawahnya nggak masalah. Nah, walaupun ala qabrin, walaupun sholat jenazah itu dikubur lah, di tempat kubur atau di pemakaman, dan itu boleh. Au ghaibin, atau sholat jenazah ghaib, yaitu sholat jenazah yang ghaibnya, yang jenazahnya tidak di depan kita, tidak berada di satu majelis dengan kita. Dan ini kalau budaya di kampung saya biasanya kalau sebelum sholat Jumat itu selalu ada permohonan untuk sholat jenazah bil ghaib. Misalnya kayak umpama ini masjid, nanti ada warga entah dari kampungnya Pak Hapni dari Lampung dan keluarga meninggal, mohon untuk sholat jenazah. Kalau dari Pak Ketua misalnya dari Jogja atau Pak Dadang dari mana, ada keluarga yang dari jauh, biasanya ada permohonan untuk sholat jenazah bil ghaib. Dan yang menjadi riwayat yaitu ketika kalau nggak salah itu ada seorang raja Najasyi yang dulunya Kristen Nasrani, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam meninggal. Nah, ketika meninggalnya ini Rasulullah dengar kabarnya setelah sekian hari. Kalau sekarang kan cepet kan, langsung ada yang bikin status masalahnya di Facebook, di WA, di Instagram, ada bikin. Nah, kalau dulu kan informasi kan lama nyampainya. Setelah sekian hari Rasulullah baru dapat kabar bahwa raja tersebut meninggal. Maka Rasulullah kemudian ngajak para sahabat untuk sholat jenazah. Tapi jenazahnya udah dikubur dan ada di jauh di sana. Lah ini namanya sholat jenazah bil ghaib. Ya, ini juga bisa kita praktekkan. Misalnya kita punya teman, punya saudara, punya keluarga yang jauh di kampung, meninggal, kemudian kita mau pulang nggak bisa, ya sebagai doa dan penghormatan kita, ya tadi sholat jenazah bil ghaib. Jenazahnya tidak ada di majelis dengan kita. Wong jenazah di depan kita itu kan juga bukan keharusan, tidak keharusan. Boleh jenazah itu taruh di belakang atau di luar. Cuma karena tidak umum tadi, saya bilang tidak umum, takut jadi masalah. Ya. Misal di sini ada warga sini nggak pernah ke musola, begitu meninggal, Pak Abni ngotot, taruh di luar aja, jamaahnya banyak, tar sempit nggak mati. Akhirnya jenazah taruh di sono, kita nyolatin di sini. Saya yakin yang nggak ngerti akan suudon, iya kan? Mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola, nyolatin nggak boleh dimasukin ke musola. Padahal kalau dia ngerti, nggak ada syarat keharusan bahwa jenazah itu ditaruh di depan. Boleh. Cuma ya tadi nggak umum. Sesuatu yang nggak umum biasanya ya akan jadi masalah. Walaupun aslinya bukan masalah. Biasanya yang mempermasalahkan itu ya orang yang nggak begitu paham. Kalau orang paham ya, oh nggak apa-apa, oh yo boleh. Lah iya kan, kita kan boleh kan nyolatin. Lah kalau orang haji umroh kan hampir 5 waktu kan sholat jenazah. Apakah jenazahnya dijajar di depan? Kan enggak. Mungkin jenazahnya masih di rumah sakit atau mungkin udah dikubur, bisa jadi. Yang di Palestina kadang yang jenazahnya ketemu ya taruh di depan, kalau enggak ya wis mbok kan pokoknya tahu ini keluarga saya kena meninggal, ya katanya sholat. Nah iya, ya apalagi syahid kan, iya kalau memang bener syahid ya wallahu alam ya. Ya kita nggak tahu urusannya gimana, nggak tahu. Ya semoga-moga kita berhusnudzon syahid kan. Kalau ide orang Islam membela mempertahankan agamanya. Kalau seandainya nggak mempertahankan agama, mempertahankan negara, mempertahankan harta, mempertahankan keluarga, itu juga syahid. Apalagi agama. Orang meninggal misalnya dirampok, kemudian dia membela diri
mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan diri. Tapi ternyata kok Allah berkehendak dia wafat di situ, syahid. Apalagi di Palestina kita doakan syahid ya. Yang pertama tadi iftitah itu disunnahkan selain di sholat jenazah. Yang kedua, wa ayyahruma fi waqti yasa'is salati, ketika ia takbiratul ihram waktu sholat masih longgar. Tapi kalau sholat waktunya udah mepet, gak usah gak usah iftitah. Misalnya sekarang maghrib jam 6 ya, maghrib sekarang jam 6 lah, taruhlah jam 6 maghrib lah, jam 6 kurang 5 menit mau sholat asar. Mungkin karena ketiduran atau mungkin mancing keasikan lupa ya. Wah, begitu pas habis beres-beres, habis wudhu mau takbiratul lihat jam, aduh 5 menit lagi maghrib. Ya maka nggak perlu pakai iftitah. Langsung yang wajib-wajib aja, yang sunah-sunah takut waktunya nggak kebagian. Nanti jatuhnya ya qadha, ya walaupun sah sholatnya, tapi jatuhnya nanti qadha. Ya, sebaik-baiknya sholat itu kan ketika masih di waktunya. Di antara hadis yang ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mali afdalu, ya Rasul, amalan yang paling baik itu apa? Beliau bilang as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan masih pada waktunya. Lah kalau maghrib jam 6 berarti kan jam 6 kurang 5 menit masih asar, masih boleh. Cuman kalau nunda kan ya bahaya juga. Takutnya nggak ada umur. Yang bahaya itu Pak. Ini kalau pengajian ibu-ibu sering saya ingatkan. Ya mungkin bapak-bapak bisa mengingatkan istrinya yang di rumah. Misalnya zuhur, apalagi sekarang zuhur jam 12 sekarang surapan, umpamalah dibikin lempeng, zuhur jam 12. Kemudian perempuan itu nggak langsung sholat, entah masih ngapa-ngapain. Kemudian ketika jam 1 mau sholat, menstruasi, maka otomatis dia nggak sholat. Lah sholat zuhur yang sudah masuk waktu tadi itu dalam jangka rentang waktu 1 jam, maka itu nanti ketika menstruasinya selesai wajib diqadha. Yang zuhur tok loh ya, yang asar seterusnya udah enggak. Yang zuhur 1 itu. Lah ini ternyata dalam beberapa kali saya ngajar di majelis alim ibu-ibu, ketika saya tanyakan, rata-rata mereka enggak qadha itu. Ketika saya tanya, Bu, kalau kasus begini gimana, sholatnya diqadha enggak? Enggak. Kan kita udah haid. Iya, haidnya kan jam 1. Dari jam 12 sampai ke jam 1 kan masih ada waktu 1 jam untuk melaksanakan sholat zuhur, lebih dari cukup. Ini yang bahaya di situ, Pak. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj diperlihatkan kok ternyata banyak perempuan itu. Ya salah satunya secara tidak nyadar atau tidak tahu atau bagaimana, dalam sebulan mungkin bisa meninggalkan 1 waktu sholat. Kemudian kalau bulan berikutnya begitu lagi 2. Kalau terus dalam dalam setahun kan bisa 12 waktu sholat yang ditinggal. Padahal sholat ini kan ukuran pokok dalam nilai ibadah kita. Ini yang sering saya kalau ngaji dengan ibu-ibu biasanya sering saya tanyakan tentang ini. Karena sholat ini kan paling pokok. Lah kalau itu entah karena dia nggak tahu atau mungkin nggak ngeh atau kadang lupa. Lah kalau udah jeda seminggu, kadang haid kan bisa lebih dari seminggu. Kalau teori fikih kan yang paling cepat sehari semalam, yang umum 7 hari, yang terlama 15 hari. Umpama dia ngalami haid sampai 10 hari atau lebih, zuhur yang 1 tadi rawan untuk lupa. Ya kita sebagai suami kalau istri seperti itu ya kita wajib untuk mengingatkan. Karena laki-laki kan ya sebagai qawwam. Qawwam itu ya pembimbing bagi istri. Nah ini yang bahaya di situ. Nah, yang kedua, wa ayyahruma fi waqti yasa'is salati, ketika takbiratul ihram waktu sholatnya masih longgar. Kalau waktu sholat udah mepet maka nggak perlu iftitah. Yang ketiga,
Wa alla yakhafal ma'mum fauta ba'dil fatihati au ishtaghala bihi. Nah, ini sebenarnya tadi udah disinggung sedikit. Yang ketiga, iftitah itu disunnahkan asal ia tidak khawatir kehabisan waktu untuk baca Fatihah bagi seorang makmum. Tadi udah dibahas di awal tadi. Kalau memang ia menjumpai imam kok sholatnya masih panjang, karena mungkin baca suratnya panjang, silahkan baca iftitah. Tapi kalau sholatnya udah baca imamnya pendek, ya jangan baca iftitah. Nah, yang repot kalau sholat duhur asar, kan kita nggak kedengeran bacaan imam. Kalau memang kita datang belakangan, nggak perlu iftitah, takbiratul ihram langsung Fatihah. Tapi kalau kita takbiratul ihramnya bareng sama imam, nah silahkan baca iftitah. Kemudian wa alla yudrakal imam fi ghairil qiyam fa in adrakahu fil i'tidal masalan la yaftatih. Nah, ini kalau sholat sir ini tentunya. Iftitah itu disunnahkan selama kita yakin imam itu berdirinya masih cukup untuk kita baca iftitah dan Fatihah. Tapi kalau kita nggak yakin, ya udah, wis langsung Fatihah, nggak perlu baca iftitah. Nah, ini tentang doa iftitah itu hukumnya. Hukum asalnya sunnah, tapi bisa berubah menjadi tidak sunnah lagi kecuali memenuhi 4 syarat itu. Kalau 4 syarat itu terpenuhi, maka ya sunnah hukumnya untuk iftitah. Kemudian yang sunnah lagi fata'awudun, membaca ta'awud kulla raka'atin di setiap rakaat. Setiap kita kali membaca Al-Fatihah, sunnah membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulla raka'atin, di setiap rakaat. Bikhilafi du'ail iftitah, berbeda dengan doa iftitah. Kalau iftitah sunnahnya hanya di awal rakaat, tapi kalau ta'awud di setiap rakaat. Wa yusannu al-israru bihi fi salati mutlaqan. Wa yusannu, dan disunnahkan al-israru. Israr itu pelan. Baca ta'awudnya berarti sir, pelan, walaupun di salat jahar. Walaupun seorang imam, imami maghrib, imami isya, baca Fatihahnya jahar, baca dengan suara keras, tapi baca ta'awudnya tetap sunnahnya pakai israr. Israr itu sir, pelan. A'udzubillahi minasyaitonir pelan. Berbeda dengan Fatihahnya. Ai sawa'un kanat sirriyatun au jahriyatun. Baik itu di sholat sir, duhur, asar, au jahriyah, atau sholat jahar. Jahar itu maghrib, isya, subuh, Jumat, Id, gerhana bulan, yang sholat jahar, taraweh. Nah, itu mau sir mau jahar, baca ta'awudnya hukumnya tetap sama, yaitu dibaca sir, dibaca pelan. Wa afdalu siyaghi ta'awudhi 'alal mu'tamadi, dan bentuk atau redaksi ta'awud yang paling afdal, 'alal mu'tamadi, menurut pendapat yang paling kuat, adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang kan ada yang baca ta'awud itu a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang ada yang gitu. Tapi menurut Imam Nawawi Banten, yang paling afdal, yang terbaik, menurut pendapat yang paling kuat adalah seperti yang biasa kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuman kan sering kita dengar ya, a'udzu billahi minas samiil alim. Nah,
kan sering a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya boleh ya, enggak salah. Sama kadang kayak orang baca salam, ada yang assalamualaikum waalaikumsalam, alah ribetan amat sih. Assalamualaikum gampang ringkes. Nah ini ta'awud hukumnya sunnah di setiap rakaat, baik itu sholat sir atau jahar, tapi sunnahnya tetap dibaca sir, baik bagi seorang imam atau seorang makmum. Dan sementara min sunanil hayati, termasuk bagian dari sunnah hayat itu al-jahru fi maudhihi, membaca jahar kalau memang sunnahnya jahar, walaupun sholat sendirian. Maghrib, isya, subuh ini kan sunnahnya dibaca keras. Walaupun kita sholat sendirian di rumah, di bagian-bagian yang jahar maka tetap sunnah jahar, tetap keras. Seperti baca Fatihah, baca surat, baca takbir betul ifrah maupun takbir pindahan gerak. Nah itu tetap kalau sholat jahar maka sunnahnya jahar pula. Wal israru fi maudhihi, dan juga membaca sir, membaca pelan di tempatnya yang pelan kayak zuhur dan asar. Tapi seandainya kok dibalik, umpama sholat asar kok bacanya kenceng, kayak orang sholat maghrib boleh batal enggak? Sah sholatnya. Cuma ya tadi kalau enggak umum, misalnya imami asar kok tiba-tiba kok baca bismillahirrahmanirrahim, takutnya di belakang ada yang teriak subhanallah, takutnya begitu kan? Pasti. Lah iya. Padahal enggak salah loh itu. Cuman ya tadi enggak umum dan memang enggak sunnah. Kalau zuhur ya sunnahnya sir. Atau seandainya maghrib kita baca pelan, isya baca pelan boleh. Cuman ya takut tadi, kok imamnya nggak baca-baca ya, padahal imamnya udah Fatihah selesai mungkin. Ya makmumnya kirainnya mah nggak baca-baca, ini imamnya kok diem. Ya itu memang. Ya kalau kita ya tadilah ngikuti umumnya, wes kalau zuhur ya dibaca pelan, kalau maghrib isya ya dibaca jahar, terus ngikuti umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.